Ada gonjang-ganjing lah permasalahan keluarga, gitu kan. Mama sama papa pisah. Maafin papa ya, Di. Maafin papa ya, Di. Cuma bilang kayak gitu. Iya, Didi maafin papa. Dari mulut keluar, tapi dari hati tuh nggak bisa. Ya ampun, Ma, makasih. Gitu. Makasih banget. Maafin Didi ya, Ma. Yang belum bisa ngebahagiain Mama. Yang belum bisa ngasih apapun yang Mama mau, gitu. Hai Kumenin, ketemu lagi sama aku Debbie Kings dalam acara Kobas Interview, curahkan isi hatimu sepenuhnya. Dan sekarang gue kedatangan bintang tamu, yaitu salah satu manajer artis juga, yaitu manajernya Koko Basuki Surojo, dan inilah Didi Rodiman. Hai Koko Didi Rodiman. Halo. Apa kabar? Baik. Kok senyumnya kayaknya hari ini beda ya? Bedanya di mana nih? Lebih lepas gitu. Ada apa sih? Ada konsiliasi yang terjadi lah. Apa tuh? Boleh antara hidup saya sendiri gitu. Udah menemukan titik terangnya. Setelah berapa lama tuh? Setelah umur saya sekarang menginjak 32 tahun, kemarin puji Tuhan masih ngizinin aku sakit, kena COVID, ya kan, yang selama ini aku COVID jauh-jauh dari hidup gue gitu kan. Pertahanan kuat gitu. Terus Tuhan ngizinin di situ 3 minggu lah, sebulan lah lebih berpikir gitu kan, mengintrospeksi diri seperti apa kayak gitu. Dipakai untuk merenung ya, untuk me time full selama 3 minggu tuh benar-benar me time. Oke, sekarang kan yang dilihat sama Kumenin juga yang follow Instagramnya Koko Didi Rodiman, itu yang dilihat Koko Rodiman itu selalu men-share kata-kata motivasi untuk diri sendiri atau untuk orang lain bahkan, dan foto-fotonya itu selalu happy terlihatnya. Tapi kan kita nggak tahu di belakangnya seperti apa. Dan aku mau nanya nih Ko, masa kecilmu itu gimana sih? Boleh nggak diceritain masa kecilmu itu gimana? Oke. Aku mau cerita sedikit ya. Aku itu lahir dari keluarga yang sederhana. Ya, sederhana, kemudian puji Tuhan mencukupkan semuanya gitu kan. Mau beli apa Tuhan cukupkan, bisa beli gitu kan. Saya lahir dari 3 bersaudara ya. Saya ini anak kedua. Kemudian anak yang manja, anak yang cengeng, anak yang bisa dibilang cukup ceria gitu. Banyak orang seneng lah kenal yang namanya Didi gitu. Dulu itu masa kecil saat SD masuk SD kelas 1 dari TK sih sebenarnya. Papa sama mama ya seperti banyaknya keluarga lah, dilihatnya rukun, damai gitu kan, penuh dengan kasih sayang tercurah di situ. Mama sama papa punya usaha dulu saat aku masih TK lah. Itu usahanya adalah dulu kan zamannya pasar malam ya. Yeah. Ada layar tancap, kemudian ada jaipongan, kemudian ada wayang kulit dan lain-lain. Mama sama papa itu selalu ngajak aku untuk dagang. Mama tuh buka gerobak dorong, isinya tuh jual minuman gitu, teh botol. Dulu kalau masih ingat ya, es Orson ya kan, yang warna-warni ya kan, Orson tuh kan yang rasanya sepet-sepet enak gimana gitu kan. Kita beda generasi berarti. Oh iya, jangan gitu dong. Terus habis itu ya pokoknya ikut jualan sampai kelas 3 SD. Itu ikut jualan. Itu yang diajak ikut jualan itu cuma aku. Kakakku pisah, tinggal sama nenek di Jakarta. Adikku itu belum lahir. Terus kemudian sampai dengan kelas 3 SD itu ikut jualan sama mama sama papa. Kemudian adikku lahir. Nah, saat adikku lahir, di situ mulai ngerasa, masih kecil nih, dulu keadaannya masih kecil. Mulai ngerasa perbedaan lah. Kasih sayang tuh udah nggak lagi tercurah buat saya gitu kan. Kasih sayang mama, kasih sayang papa gitu.
Jadi setiap adik ulang tahun yang dibelikan kado, ya dia dibeliin kado, ya kan aku juga dibeliin kado tapi dia spesial gitu kan. Saat aku ulang tahun, aku dibeliin kado tapi adikku dibeliin kado, kita sama kadonya, nggak beda. Gitu loh. Itu yang bikin kok ngerasa kok gue dibedain ya gitu. Giliran gue ulang tahun, si Dede dibeliinnya sama kadonya. Tapi giliran si Dede ulang tahun, dibeliin kado juga gue, tapi kok beda gitu loh. Lebih bagusan Dede gitu. Mulai ada kesenjangan lah, mulai ada iri-irian gitu. Dari situ mulai ngerasa, oh oke, gitu kan. Dulu masih kecil loh, keadaannya itu masih kelas 3 SD. Kemudian kelas 5 SD, masuk kelas 5 SD, itu dulu masih caturwulan ya, caturwulan 1, 2, dan 3. Masuk caturwulan 3, ada gonjang-ganjing lah permasalahan keluarga. Gitu kan. Mama sama papa pisah. Gitu kan, karena papa punya keluarga baru. Papa punya keluarga baru yang kita nggak pernah tahu. Gitu. Sebenarnya aku tahu, papa kenal sama seorang wanita tuh aku tahu. Gitu kan, karena dulu saat setelah selesai jualan, papa itu sempat narik angkot. Kita punya angkot, gitu kan. Sempat narik angkot, papa punya sewa tetap lah pabrik, kan karyawan pabrik. Jadi setiap sore pulang pabrik, papa selalu nunggu di situ sama aku bareng. Cewek ini karyawan ini duduknya di depan bareng aku, gitu loh. Ada aku di situ duduknya bareng sama aku. Ya aku nggak tahu kan, ya udah sekedar sewa mungkin gitu kan, nggak, masih kecil dulu kan nggak tahu apa-apa. Terus kelas 5 SD baru kita ya tahulah gitu kan. Oh papa selingkuh gitu. Oh papa sama mama pisah. Ya udah kita ditinggalkan sama papa, pergi begitu aja. Keadaannya dulu masih belum ngerti, ya kan papa kemana. Cuman ya udah kita udah bodo amat gitu kan, bodo amat lah gitu sama papa gitu kan. Jadi kita tinggal sama mama. Kita berjuang sama mama rame-rame, ya kan, aku, kakakku, adikku, ya kan. Kita dari situ mulai dididik untuk nyapu, ngepel ya. Rumah tangga lah, ya kan, ngurusin rumah seperti apa diajarin sama mama, karena mama single parent dulu, berjuang sendiri, nyari nafkah sendiri, menghidupi 3 anaknya tanpa adanya papa. Nah di situ aku nggak tahu keadaan kakakku sama adikku seperti apa, ya kan. Tapi kalau dari aku pribadi, aku kehilangan sosok yang namanya papa. Gitu kan, bagaimana sih jadi seorang laki-laki yang kuat, laki-laki yang tegas, laki-laki yang punya wibawa, itu gimana sih gitu kan. Jadi dari papa pergi sampai dengan sekarang ya mencari gitu loh, masih mencari gitu kan, mana nih, karena kan sosok pria itu beda-beda ya kan, ada yang tegas, ada yang enggak gitu kan. Jadi kayak masih mencari, ini gue harus bawa kemana nih hidup gue gitu kan. Itu sih. Terus pisah, kemudian mama kerja sendiri, habis itu ya masuk remaja ya, SMA lah. Di SMA itu mama memutuskan, ya kan, karena mama kerja sama om, kakaknya papa, mama memutuskan untuk ya udah Didi dititipkan untuk disekolahkan. Jadi disekolahkan sama kakaknya papa di situ. 10 tahun aku pisah sama mama, jauh dari mama, ya kan. Ya menurutku wah enak nih, karena kakaknya papa itu orang kaya. Wah enak nih, ya kan, bisa hidup enak lah setidaknya gitu kan, tidak miris lagi seperti sebelumnya. Tapi nyatanya seenak-enaknya tinggal sama orang kaya, apalagi keluarga sendiri, meskipun keluarga sendiri, saudara sendiri, lebih enak tinggal sama orang tua. Meski sesusah apapun tinggal sama orang tua, lebih enak tinggal sama mama di rumah sendiri, gitu kan. Ada orang bilang ya home sweet home gitu kan. Ya itu gitu. Jadi 10 tahun pisah sama mama, cuman bisa teleponan sama mama,
nangis sama mama, cerita sama mama, karena keadaannya tinggal sama paman itu nggak enak gitu. Tinggal sama om itu nggak enak, terkekang, nggak bisa bebas, jam pulang ada aturannya. Di sana tuh ya ya nggak bisa lah kita malas-malesan, ya kan, nyapu, bantuin ngepel, bantuin usahanya gitu. Jadi bisa dibilang ya hilang masa remajaku saat itu. Kehilangan sosok mama dan papa di masa remaja selama 10 tahun itu ya. Iya. Kesel gak sih sama papa waktu itu? Padahal maksudnya posisinya kamu tuh tahu di sampingmu ini si cewek yang mengambil papamu dari keluarga kita gitu. Kalau dibilang kesel sama papa, dulu kan keadaannya masih SD ya. Ketika ngerasa marahnya itu saat papa tiba-tiba nongol. Gimana tuh ceritanya? Kok bisa nongol? Papa keadaannya waktu itu nenekku dari papa itu sudah koma kurang lebih sebulan. Koma sebulan dan keluarga dari papa itu sudah merelakan keadaannya gitu. Jadi kayak pengen melepas oksigen, melepas alat-alat semuanya. Akhirnya, tapi kayak nenekku nih masih nunggu orang. Akhirnya dicarilah papa, gitu kan. Aku tahu mereka semua lagi cari papa. Semuanya semua tempat dicariin, semua lini dicariin gitu kan. Dengan bayar pakai orang-orang yang mereka kenal gitu. Tiba-tiba suatu malam, aku turun dari kamar, dipanggil kan. Aku turun dari kamar, aku ngeliat satu sosok pria yang tidak sehat lagi. Sosok yang dulu aku kenal, papa itu adalah orang yang luar biasa gitu kan. Dan sekarang itu sama sekali gak kenal sama dia. Ini siapa? Aku nanya, ini siapa? Ini papa lu, kata omku. Enggak, papa tuh sehat. Papa tuh wibawa, papa tuh gemuk. Enggak begini. Dan aku udah gak mau ketemu sama papa. Dan papa cuma bilang, dia sambil nangis, ini papa. Enggak, gue masih nolak. Enggak, lu bukan papa gue. Selama ini gue cuman bilang, gue cuman mikir dan ya udah brainwash diri gue, papa udah meninggal gitu aja udah. Gitu loh. Dan gue udah nggak mau lagi ketemu papa, gue nggak mau nyari papa lagi, udah bodo amat gitu loh. Saking bencinya, saking keselnya gitu. Yes. Nah waktu papa bilang ini papa, selain penolakan dari lu, apa lagi? Ya cuma bisa nangis. Abis itu dibentak sama mamaku, ini papa lu, mau gimana pun ini papa lu, dia bilang gitu. Ya dari situ mulai, oke, it's fine, ini papa gitu kan. Oke, samperin, peluk, dan di situ nangis gitu. Masih ada penolakan, masih ada nggak terima gitu kan. Peluk, nangis, yes nangis, karena akhirnya setelah kurang lebih 10 tahun lah, 8-9 tahun lah, nggak bisa ngerasain pelukan seorang ayah gitu. Gimana sih nggak pernah dipeluk sama papa gitu kan. Ini loh yang selama ini gue cari, ini loh yang selama ini gue pengen, ini loh yang selama ini gue harapkan gitu kan. Papa, pelukan papa gitu. Dan pelukan hangat papa gue dapatkan lagi saat itu. Meskipun gue benci banget sama papa. Rasanya apa sih saat dipeluk papa setelah 9 tahun gak ketemu? Beda aja rasanya. Beda. Pelukan seorang ayah yang kuat, meskipun di situ dia keadaannya sakit ya. Keadaannya sakit, dia punya diabetes, komplikasi, dia sakit. Tapi pelukannya dia tuh erat dan maafin papa ya Di. Maafin papa ya Di. Dia cuma bilang kayak gitu. Iya Dini maafin papa. Dari mulut keluar tapi dari hati tuh nggak bisa. Gitu loh. Dari hati tuh nggak bisa sama sekali untuk maafin papa. Ya udah sekedar mulut aja gitu. Tapi kenyataannya gue nggak bisa terima. Papa tuh tiba-tiba nongol, ya kan? Selama ini lu kemana gitu kan? Selama ini lu kemana? Gue hidup mati-matian, mama hidup mati-matian nafkahin kita.
Terus kita berpikir untuk nggak boros, kita berpikir untuk nabung gitu kan. Kita berpikir untuk oke, gue pengen beli ini nanti dulu deh gitu kan, kasihan mama. Oke, gue pengen beli kotak pensil baru aja gitu loh. Oke, gue nunggu nanti deh punya duit, gue nabung gitu loh. Dan lu sekarang nongol, lu bilang gue papa lu gitu. Hello. Keadaannya gitu. Habis itu papa pulang, mamaku cuma bilang. Jadi om aku ini di brainwash sama papa. Aku nggak tahu ya keadaannya yang salah tuh mama atau papa. Tapi di situ om aku nge-brainwash, om aku bilang semua salah mama lu. Gue sayang banget sama mama, jujur gue sayang banget sama mama. Meskipun gue nggak pernah deket sama mama, ngobrolnya jarang. Mungkin karena 10 tahun gue pisah sama mama kan. 10 tahun pisah sama mama. Ngobrol sama mama aja jarang, yang ada berantem mulu. Itu sama mama, adu mulut, adu bacot gitu kan. Tapi kalau misalkan ditanya, gue sayang sama mama atau enggak? Yes. Lu berani ngenyek mama gue, yuk batang leher lu gue patahin gitu. Segitunya. Omku waktu itu bilang, semua ini salah mama lu. Di situ mulai timbul lebih lagi benci gitu loh sama papa. Mamaku cuma bilang, setiap Senin lu wajib harus ke tempat papa lu. Lu ini pemaksaan. Gitu loh, nggak bisa gitu kan. Cuman gue masih dibiayain sama dia kan. Jadi keadaannya ya udah mandut wae gitu. Setiap Senin gue kontrol ke tempat dia kayak kan, jengukin dia, ngobrol sama dia. Yang bikin tambah keselnya lagi saat dia bilang, itu gue marah, gebrak meja. Bahkan gue nunjuk pintu rumahnya dia. Dia cuma bilang, Di, kenalin, ini anak papa. Halo, masih kecil-kecil. Satu waktu itu umur 8 tahun, satu lagi masih bayi. Umur 2 tahun. Di, ini adik kamu, dia bilang gitu. Bagaimanapun juga ini darah daging papa. Ini adik kandung kamu. Aku langsung berdiri di situ, gue bentak papa, gue tunjuk papa. Apa yang lo ngomong waktu? Gue cuma bilang satu kata, maaf. Berani ngomong kayak gitu di depan Yes. papa karena ada si cewek ini juga, ada emaknya dia. okay. Senak lu ngomong, ya kan? Lu yang bikin gue yang nanggung. Gue cuma bilang kayak gitu. Lu yang bikin gue yang nanggung, ya kan? Selama ini lu kemana? Pernah nggak lu ngerespon kita? Gitu loh, ya kan? Pernah nggak lu inget lah sama, oh gue punya anak nih. Gue punya anak nih dari dia gitu kan. Sensor nama mak gue. Gitu loh. Dan rasa benci itu sampai Ya. sekarang masih ada. Gue gebrak meja, gue gebrak tonjok pintu, ya kan, di situ. Saking gue bener-bener bencinya gitu loh. Dan ya anak tirinya ada satu, anak pertamanya dia. Sering ke ya 3 kali lah ke rumah. Gitu kan. Gue nggak paham dia ke rumah mau ngapain. Cuman ngomong, kok, ya kenapa? Ngomong sama Didi? Ya. Oke. Kok, ya kenapa? Belum bayar listrik. Tutup gerbang, jeder. Pergi lu. Terus? Gitu. Maksudnya gini loh. Bukannya nggak mau bantu ya. Bukannya nggak mau bantu. Ya kalian pemirsa atau netizen di luar sana, terserah kalian mau judge saya seperti apa. Cuman kalian berpikir kembali, kalau kalian ada di posisi saya, ya kan, di posisi saya, papa atau mama kalian menikah kembali dan punya anak, tiba-tiba nongol lagi di depan mata kalian dan memperkenalkan anak ini adalah anaknya, kalian terima atau enggak? Gitu. Ya saya punya hati gitu kan. Saya bantu gitu. Tapi untuk hal seperti ini nggak ada deh. Istrinya aja nggak ada omongan baik-baik kok ke saya. Sama sekali? Nggak ada. Ya saya manggil Didi atau apa gitu? Ya cuman sekedar, Di, udah ngasih minum udah, kabur ke dalam. Malu gua rasa. Gitu loh. Males dibawelin sama mama gitu kan. Nggak mau gitu dibawelin. Jadi ya kalau misalkan mama
mau apa, yuk gue beliin gitu kan. Tapi kalau mama bilang, coba dong bilang aku sayang mama gitu, gue nggak bisa gitu, nggak bisa, berat. Gak tahu sebenarnya di dalam hatimu tuh kamu sayang banget sama mamamu. Banget, sayang banget sama mama. Feel free udah cerita semuanya.